Udah. Oke. Ya, tahu ya. Sama dia. Karena dua. Iya. Udah ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube-nya Bedo. Juga ini kita live Zoom. Hari ini kita spesial karena kita live langsung dari Panganan. Kita dari Pasar program Pasar Pangan setiap 2 bulan sekali akan mengadakan namanya live cooking. Jadi live cooking ini kita akan ke UKM lalu melihat mereka membuat produk-produk mereka. Nah, untuk bulan Februari kita akan belajar tentang bagaimana membuat jahe merah. Nah, ini akan diajarkan oleh ahlinya langsung dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi nih untuk teman-teman kalau mau membuat produk sendiri dan bisa menjadi sumber masukan untuk bisnisnya masing-masing. Nah, di sini kita kenalkan dulu nih, ada Mbak Elida sama Pak Bagus dari Fatma Herbal. Ya, kita santai aja ya. Siapa nih Pak Bagus? Fatma Herbal berdiri. Fatma Herbal sebenarnya Fatma Herbal itu sudah dari tahun 2000 kita sudah ngawalin ya tahun 2000. Udah gitu tahun 2005 kita mulai seriusnya 2005. Maksudnya apa nih? Awalin dengan seriusin dulu awalnya hanya mengawali hobi hanya gitu. Kebun biasa gitulah, kebun artinya belum sampai ke produksi yang serius gitu. Berarti di 2005 sudah mulai bikin pabrik. Belum pabriknya serius juga belum, tapi sudah punya rumah produksi lah. Oke. Nah, dari rumah produksi itu kan kemasannya dulu masih sangat sederhana, produknya juga masih belum masuk apotek toko obat gitu, baru masih yang dikeringkan. Ya door to door sama untuk usade gitu. Oke. Itu memang backgroundnya memang di ahli herbal atau apa nih, Pak Bagus? Background formalnya saya sebenarnya di ekonomi, Pak Jar. Oke. Jadi melihat peluang bisnis sebenarnya. Tapi kemudian sempat belajar herbal di sekolah tinggi Stipi Karyasari namanya. Oke. Di Bali ya? Di Jakarta. Oke. Jadi saya sambil ngambil S2-nya ekonomi, saya sekolah herbal juga di sana. Gitu. Kenapa ada ketertarikan di bidang herbal? Kalau ketertarikan dari kecil memang. Jadi kayak ada bakat saya itu, kalau ada orang sakit itu, jadi kayak kalau saya dapat sentuh orang itu kayak kebayang tanaman obat itu dulu begitu ya. Oh, hebat banget. Saya waktu kecil tuh suka main dokter-dokter gitu. Nah, baru setelah kuliah itu saya mendalami herbal itu. Kalau sekarang masih nggak pegang orang tahu ininya? Instingnya masih, tapi tidak setajam dulu. Tapi sekarang saya pakai iridologi kayak gitu untuk mendiagnosanya. Jadi lebih ilmiah lah gitu. Boleh tadi pegang? Boleh nanti dicoba. Oke. Kalau Elida ini pasangan suami istri ya, teman-teman. Nah, kalau Elida sendiri karena Pak Bagus tertarik di situ jadi ikut ini atau emang punya passion di bidang ini? Kalau saya karena latar belakang bidan, jadi awalnya itu sebelum nikah sama Pak Bagus, jadi ada teman yang nawarin mau nggak nih di klinik herbal gitu. Tapi kamu harus belajar nih tentang herbal dulu gitu. Terus boleh gitu, kesempatan menurut saya kan belajar hal lain gitu. Apalagi masih terkait dengan pengobatan gitu. Nah dari sana ketemulah sama Pak Bagus. Itu pelatihan saya. Gitu. Oke. Jadi ini guru sama murid ya. Terus lama-kelamaan jadi. Kebetulan kita selain bikin kebun ini awal-awal tuh kita bikin pelatihan Pak Jar. Jadi pelatihan herbal, tanaman obat sama mengolahnya. Gitu. Dulu ada pelatihannya dulu. Nah, salah satu muridnya dulu dia. Gitu. Jadinya dari pekerjaan jadi romansa ya. Terus akhirnya mendalami tanaman obat pelan-pelan.
pengen buat produk sendiri gitu. Terus dapat dukungan dari Pak Bagus karena bidang saya bidan. Jadi dari yang cuman herbal diolah menjadi instan, teh, apa nih diversifikasi produk yang kita inginkan gitu untuk kemajuan Padma. Terus saya pikir-pikir punya bayi, perawatan bayi apa sih gitu dari bidang kebidanan saya. Terus buat deh minyak-minyak itu coba-coba karena apa namanya waktu itu baru mulai ada tren essential oil kan. Nah, tapi belum se-booming sekarang waktu tahun 2014, 2015. Terus ngeracik-ngeracik minyak, ya jadi akhirnya gitu. Jadi tuh awal-awal bikin produknya lebih banyak yang berhubungan dengan kebidanan. Ya, kalau untuk diversifikasinya baby, ibu dan bayi. Oke. Jadi kita udah mengkhusus pasarnya gitu. Boleh ceritain contohnya apa aja sih produk untuk baby itu apa saja? Saya ada minyak pijat bayi, jadi yang untuk batuk pilek. Jadi anak-anak kan banyak tuh masalahnya demam, batuk, pilek yang paling sering. Jadi tak pikir apa ya yang alami, yang nggak harus selalu pakai antibiotik. Nah, jadi di situ terciptalah produk si Padma Cold Oil. Cool oil. Padma Cold Oil. Itu dipakainya di balur atau di? Ya, di balur. Terus gitu. kita kembangin jadi balsem. Jadi ada yang nggak suka minyak, ada sukanya balsem gitu. Jadi bisa dipakai dari anak-anak sampai orang tuanya juga. Gitu. Tapi bahannya alami. Dari minyak rambut kita ada. Ya, minyak rambut untuk pijat bayi, untuk demam. Kalau minyak rambut pakai kemiri itu ya, biasanya ya? Ya, salah satunya kemiri. Mangkokan. Daun mangkok ya, kan di Bali terkenal banget tuh daun mangkok, terus diisi bunga-bunga, orang aring. Oh, jadi dulu iklan shampoo Sunsilk kan pakai orang aring. Iya. Kita beneran ya. Iya, jadi kita pakai memang dari bahan aslinya juga. Gitu. Terus kalau bahan bakunya dari kebun sendiri ataukah juga ada kerjasama dengan para petani? Ya, ada kerjasama kita. Kebun kita kan tidak rutin bisa produksi, jadi kita untuk kebutuhan rutin kita kerjasama dengan ada binaan lah, petani binaan kita. Itu kelompok-kelompok tani kita bina, kita kasih bibit, mereka tanam secara organik tentunya. Nah, kemudian panennya kita beli, kita olah. Berarti bersama dengan petani lokal di sini gitu ya. Terus untuk menjaga kualitasnya gimana? Kalau sama petani lokal kan takutnya nggak organik atau nggak ditanam dengan atau pakai pupuk gitu. Ada sistem. Dari awal kita sudah ajarin mereka bagaimana kayak organic farming system gitu. Jadi bertani organik. Hanya dengan yang organik kita mau beli, kalau enggak kita nggak beli gitu. Jadi dari awal kita ajarin caranya nanam, cara panennya kayak gimana, cara pemupukannya. Kita bisa lihat nggak sih produk itu, secara ke jahe nih, apakah jahe itu organik atau enggak? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kalau ciri-ciri khusus nggak ada, tapi dari rasa biasanya kita bisa tahu. Oh, rasanya lebih apa? Strong. Lebih kuat. Ya, agak beda dia. Tumbuh kalau umbinya hampir mirip, cuma besarannya yang non organik itu lebih besar dia biasanya karena dipompa dengan pupuk ya. Berarti sebenarnya kalau kita mau bikin produk jahe merah bubuk itu tidak harus jahe yang besar tuh. Nggak harus. Yang penting organik. Iya, organik. Malah mungkin kecil-kecil kalau jahe organik. Iya, kadang agak lebih kecil dia ukurannya. Tapi susah nggak dapetinnya bahan bakunya yang organik itu? Lumayan, agak susah karena itu kita kerjasama dengan petani. Jadi kita harus tahu betul yang partner yang kita ajak kerja itu mau menjalankan organik. Soalnya sekarang tuh banyak banget ya, kayak saya dapat permintaan nih di WhatsApp grup, ini punya stok jahe merah sampai berapa ton gitu ya. Tapi yang kita nggak pernah tahu ya itu jahenya seperti apa ya. Kalau biasanya jumlah yang besar-besar itu agak susah ya mungkin pertanian organiknya. Justru yang ratusan kilo itu yang biasanya panennya itu organik. Teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, kalau ada yang mau tanya bisa langsung tanya di chat, nanti bisa langsung dibacakan ya tanyaannya. Selanjutnya kita akan keliling nih ke kebun. Nah, nanti Pak Bagus sama Mbak Lida akan tunjukin ini manfaat dari setiap bahan bakunya. Kira-kira ini manfaatnya apa, kegunaannya untuk obat apa. Walaupun nanti kita akan belajarnya bikin jahe merah bubuk, tapi kita juga biar tahu nih, jangan-jangan mungkin tanaman-tanaman obat ini ada di kebun kita sendiri. Ya, betul. Dan kita sama Rita nggak manfaatin, malah dibuang gitu ya. Karena nggak tahu jadi buang semua. Padahal sebenarnya obat itu ada di sekitar kita sendiri ya. Betul. Iya. Oke, silakan. Kita mulai dari mana nih? Di belakang kita nih. Oke, silakan. Ya.
Kalau Disorot aja langsung. kalau yang ini Produk. kumis kucing. Ya, ini kumis kucing. Jadi udah umum sebetulnya tanaman kumis kucing ini dia bagus untuk saluran kencing. Oke. Dari mulai ginjal kotor, ada batu ginjal, kencing tersumbat. Ini bagus sekali kumis kucing. Itu yang diambil apanya? Daunnya. Daunnya. Oke. Bukan kumisnya, Pak. Bukan kumisnya. Yang diambil daunnya, jadi pucuk-pucuk daun seperti ini yang dipanen. Oh, itu dijadiin teh atau Dijadikan teh. Oh, oke. Kalau di Jepang namanya Orthosipon tea. Oh, oke. Jadi dia justru orang Jepang senang minum teh kumis kucing karena memang bagus untuk diuretik dia, melancarkan kencing. Oh, oke. Membuang racun kayak detox gitu loh. Iya. Oh, oke. Nah, itu kalau itu yang jahe merah itu. Oh, ini jahe merahnya. Nah, oh, ini itu- masih kecil-kecil. Ya, masih itu yang baru baru bulan tumbuh itu jahe merahnya seperti itu tanamannya. Ya. Ya. udah dipin ya. Nah, itu nanti umur jahe merah itu 8 bulan sampai setahun baru bisa dipanen ya Pak Jab. Kalau untuk permen itu yang umur 5 bulan boleh panen. Oh, gitu. Apa Tapi kalau apa untuk bedanya? obat, Kenapa kalau permen boleh, kalau itu nggak boleh? karena teksturnya yang 5 bulan itu masih lembut dia. Oh, oke. Jadi kalau dikunyah tuh gampang hancur. Oh, oke. Seratnya Belum kenceng. kuat seratnya ya. Berarti kalau buat yang apa? Untuk Acar itu yang jahe itu muda-muda. muda ya. Ya. Enak tuh. Kalau untuk obat dia harus rendemen minyaknya udah cukup banyak. Jadi umur sekitar 10 bulan sampai 12 bulan baru Baru bisa bisa dipanen. Baru minyak asirinya keluar ya. ya. ada tilasi. Nah, ini tulasi atau uku-uku ada orang bilang juga. Itu apa tuh? Ini untuk dibuat teh biasanya. Jadi dipanen pucuknya juga, dipanen seperti ini, pucuknya dipotong. Nanti dibersihkan kemudian dijemur. Oh, oke. Nah, setelah dijemur, kering, diopen lagi, baru diproduksi untuk teh. Jadi kita ada teh celup tulasi namanya. Dia bagus untuk menetralkan gelombang otak yang naik turun gitu. Jadi lebih rileks. Untuk yang ini punya mental illness, Nah, bisa. gampang stres gitu ya. Oke. Kalau demam, ini bisa dicampur dengan jahe merah dalam kondisi mentah kayak gini, daunnya dipotong sama 3 iris jahe merah, direbus, airnya bisa langsung minum. Itu bagus untuk meredakan demam gitu. Ini pengetahuan ini Pak Bagus dapatnya dari surat dari kitab-kitab atau dari mana nih? Saya kebetulan juga penekun Usado, jadi saya belajar juga tentang Taru Promano, Pak Jab. Oh, oke. Ya. Selain yang belajar formal di Stipi Karyasari itu, saya juga belajar dari lontar-lontar Bali. Ya. Kan lontar Bali itu banyak banget ya tentang Usado ya. Usado ya. Iya. Terus dari itu juga kita buat produk untuk ibu. Jadi ada madu moribusu namanya. Jadi madu. Salah satu bahan. Bahannya ini. Oh, oke. Kita kan pengen ibunya rileks, menyusui nyaman, produksi asinya cukup. Jadi kayaknya staff Bedo semuanya harus minumin. Biar rileks. Biar rileks. Apa banyak namanya? Terutama pas laporan. Harus minum. Tambah ceria. Ayo. Nah, ini nih sebelah nih ya. Ini tempuyung. Sering lihat di kebun di tiap rumah kayaknya ada deh ini pohon ini. Ya, sebenarnya tanaman liar, tapi sekarang udah mulai dibudidaya dia. Kalau orang Bali bilang semung bikul, Pak Jab. Kalau ininya bahasa Indonesianya tempuyung. Itu untuk apa nih kok tempuyung? Tempuyung ini bagus sekali untuk menghancurkan batu ginjal. Oke. Jadi kalau ginjalnya sudah tumbuh batu, supaya batunya itu nggak pecah dan tajam, itu bagusnya diminum ini. Daunnya ya? Daunnya direbus. Ya. Selain kumis kucing, ini sama ini. Ya. Kayaknya Kan tadi ada kejibeling, itu bagus juga untuk memecah batu. Oh, oke. Tapi pecahannya tajam. Kalau tempuyung ini kayak mengamplas batu dia, jadi lebih lembut. Lebih lembut ininya. Nah, itu kita ada produknya namanya herbal tea batu singkir. Jadi komponennya ada tempuyung ini, ada kumis kucing, ada kejibeling juga. Kayaknya tadi banyakkan yang dipakai itu daun ya? Daun, lebih banyak daun. Ya kan daun. Ada temu sebenarnya akar, batang, daun itu bisa, buah juga ada. Oh, kalau batang tuh apa? Pohon apa bisa dipakai batang? Kayu manis misalnya. Manis. Itu dari batang. Iya. Tulasi juga kan batangnya kita pakai. Iya. Selain daun, batangnya bisa. Tulasi. Ya. Itu harum tuh. Mirip-mirip tulasi enggak? Iya, mirip. Memang satu genus ya. Oh iya, mirip bau ini, bau basil. Iya. Basil. Ini tapi lebih lembut ya. disebut holy basil, Pak Jab. Holy basil bukannya yang Thailand?
Ya, Durasi. tumbuh juga di sini. Oh iya, enak banget. Ini kalau orang Bali itu percaya dia ini diberkati Dewa Wisnu Pak Jeb, Oh gitu. tanaman ini. Jadi dia dapat berkat Dewa Wisnu, jadi bagus untuk relaksasi. Gitu. Ya. Ini perlu saya beli nanti ya. Yang suka meditasi ini enak ini minum teh ini. Iya, benar. Iya. Oh ini udah banyak yang tahu Iya, sambil oto. Pahit. Pahit banget ya dia. Ya, Raja Pahit ini dibilang. Tapi dia kayak fungsinya untuk antibiotik secara Mm. alami. Oh, oke. Itu diambil daunnya juga. Ya, ini Ya, daun, sama akar batang, daun bisa dipakai. daun, bunga, batang bisa dipakai. Oh, oke. Akarnya bisa juga. Kita di sebelah Boleh? ada lagi. Kita ikutin lagu. Iya. Ini saya lepas dulu. Aku takut jatuh. Nah, di sebelah ada bak-bak tanaman juga. Tanaman obat, sebagian besar tanaman obat. Ada juga tanaman buah, kayak lengkeng, jeruk, gitu kita tanam juga di sini. Buat ini ya, buat hibur ya. Iya. Iya, enak banget kita sambil bikin lagi. Beberapa ada apa namanya bawang dayak. Bawang dayak itu bawang ambil ininya umbinya gitu. Ya, ini tanamannya ini kan kayak tanaman hias, tapi umbinya kayak bawang. Oh, yang umbi bawang itu ini. Ya, Oh, ini bawang dayak. Jadi merah yang umbinya. satu itu pohon palem. Mirip ya. Mirip ya daun. Bibit yang Ini nanti sampai segede apa pohon ini? ini Ya, segini dia aja tanaman ini aja. hias gitu. Oh, Nanti daunnya banyak. Oh. Lama-lama daunnya makin Kayak mirip kayak bawang dah umbinya. mirip banget bawang. itu dimakan mentah gitu. Bisa. Boleh di-open. Nanti diolah, diiris kering dulu. Dijadiin instan kayak jahe juga bisa. Oh, lucu ya. Ini sebelahnya Ada daun dewa. Daun dewa. Daun dewa itu apa? Umbinya kita cari sama daunnya. Jadi dia bagus untuk hipertensi. Oke. Daunnya ini dia sejenis sambung nyawa juga. Nah, cuma kalau sambung nyawa menjalar, dia tidak. Nah, umbinya itu bagus untuk kanker, Pak Jab. Oh, Jadi dia sifatnya anti neoplastik dia. Jadi bisa memblok sel kanker sehingga dia bisa mati sendiri selnya nanti gitu. wah. Jadi dari daun sampai akarnya semua ada manfaatnya ya. Iya, bisa dipakai. Wow. Nah, sebelah lagi daun sendok. Oh, sendok. Ini untuk bagus untuk mata dia. Kayaknya Jadi- ini juga sering lihat. Iya. Banyak di gunung-gunung, Iya, ini di sering lihat. pinggir-pinggir jalan, pinggir sawah banyak aja. Heeh. Jadi dia ini daunnya yang kita pakai direbus. Oh. Daun sampai ada bijinya juga nanti itu boleh dipakai. Ini kecil-kecil karena baru tanam atau apa setiap kali setelah panen tuh dia harus dibuang dulu tanam lagi gitu. Ya, kalau sekali panen kita cabutin, nanti tanam baru lagi gitu. Oh, gitu. Jadi dia nggak tumbuh terus diambil enggak ya? Bisa kalau liar tumbuh sendiri dia, bijinya jatuh tumbuh sendiri gitu aja. Oh, oke. Tapi kalau budidaya kita atur dia Oke. tanamannya. Daun dewa bisa. Kalau cuman kita ambil daunnya aja, diamin aja ininya, umbinya nanti berdaun lagi dia. Oke. Tumbuh lagi dia. Tapi kalau diambil sampai umbinya, ya tanam lagi. Tanam lagi. Oke. Ini gempur batu. Buat Ini gempur batu nih kita mix tadi sama duyung, kibling. Jadi itu untuk apa namanya? Untuk kesehatan ginjal, terus untuk yang sakit batu ginjal. Jadi itu yang kita pakai gitu. Di produk kita herbal batu singkir. Nah, itu herbal batu singkirnya udah BPOM. Jadi sudah terpercaya untuk apa namanya? Untuk mengobati batu ginjal gitu. Sekarang ada berapa jenis produk sih Bapak Fatma Herbal? Kita ada lebih dari 20 produk. Oke. Nah, jadi bervariasi. Ya, lumayan banyak. Ada yang instan, ada yang teh. Nah, itu ada yang madu juga gitu. Minyak kita banyak balsem ya untuk ibu dan bayi. Tadi kita sempat ngobrol sama Pak Bagus, sama Bu Eda, bahwa di Fatma Herbal juga bisa maklon ya. Jadi kalau kita teman-teman yang mau berbisnis, itu juga bisa nih pesan produknya ke sini. White label ya, jadi kita pakai labelnya mereka masing-masing, tapi ntar produksi dari Fatma Herbal gitu ya. Itu nanti minimum ordernya berapa?
minimum ordernya itu dari pengurusan izin sama sampai dia produknya bisa keluar, itu minimum ordernya ada 1.000. Oke, 1.000 visi. Oh ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi ya, nggak perlu ngurusin produksi, nggak perlu ngurusin izin-izinnya, BPOM-nya juga diurusin gitu ya, jadi tinggal jualan aja ya. Tapi produknya bisa konsultasi gitu ya, mau bikin apa gitu ya. Jadi di planning dulu lah. Iya. Nah, itu keren banget. Ada pertanyaan nih Pak Jak masuk nih. Oh, silakan. Kalau obat buat miom atau kista ada nggak? Kemudian ada lagi pertanyaan. Mohon diulang umbi yang untuk pengobatan kanker yang mana ya tadi sinyalnya nggak bagus. Oke. Ini kebetulan. Tunjukin, silakan, Ria. Ya, ini tanamannya umbi dewa. Umbi dewa. Ya, jadi yang bisa dipakai itu dari daun sampai umbinya boleh dipakai. Karena dia sifatnya anti neoplastik, dia itu bersifat anti kanker, di mana dia mampu untuk memblok sel kanker sehingga sel kankernya jadi mati sendiri dia secara alami gitu. Ya, ini nanti di mix, jadi tidak hanya satu tanaman saja yang kita pakai. Selain umbi dewa, kita juga bisa pakai tanaman yang lain seperti kunyit putih sama keladi tikus. Itu biasanya kita mix untuk pengobatan kanker, miom, juga kista semacam itu. Oke, itu langsung jawabannya langsung ke yang juga ya. Sudah langsung dua juga. Tapi kalau minum ini itu seberapa sering minumnya biar bisa jadi efek pengobatan? Dia itu harus minum seperti kayak mengkonsumsi obat kita Pak Jab. Jadi 3 kali sehari, pagi, siang, sore kita minum tehnya. Ya. Oke. Sebulan. Kalau misalnya minum yang sudah jadi serbuk itu lebih efektif nggak? Bisa. Jadi kita di Padma Herbal itu ada dalam bentuk godokan, jamu bentuk godok, dan ada yang powder tanpa gula, ada yang instan juga gitu. Bedanya lebih praktis aja. Lebih praktis aja. Tapi sebenarnya fungsinya sama ya. Ya, sama. Sama. Mungkin kalau ini harus tanam sendiri gitu, takutnya mati gitu ya. Kalau ini udah jadi, tinggal nyeduh aja ya. Oke, jadi ya daripada repot-repot tanam bisa nyeduh sendiri. Langsung pesan di Padma Herbal. Instagramnya apa? Padma Herbal Bali. Padma Herbal Bali. Bisa beli di Shopee atau Tokopedia? Bisa. Shopee-nya Padma Herbal _Bali. Oke. Mbak Eda juga aktif di TikTok. Saya belajar juga di TikTok itu ya. Kita mungkin ke jahe ya. Oke, karena kita ke lihat jahe. Ini ada pertanyaan tentang yang bagus untuk asma. Nah, saluran pernapasan. Nah, pas di belakang kita ini. Pas nih kebetulan di bawah. Asma. Ya, ini ada tanaman namanya patikan kebo. Nah, ini patikan kebo ini nanti bisa dimix dengan jahe merah sama itu kencur. Ya, dicatat. Ya, nah, itu nanti direbus. Kalau ada kapulogo juga bisa ditambahkan kapulogo, direbus dipakai teh. Itu bisa vasodilator sifatnya, jadi melonggarkan saluran napas. Ya. Biasanya kalau merebus itu, aku sering baca resepnya tuh airnya 2 gelas direbus sampai tinggal 1 gelas gitu. Ya. Itu benar nggak sih? Ada yang metode begitu. Sampai di sampai dia ini aja meluap aja sampai mendidih aja. Tapi efektifnya sama aja. Oke. Kalau yang sudah kering itu direbusnya 3 menit saja cukup. Tapi kalau yang lebih mentah seperti ini, daun-daun mentah ini, untuk menghilangkan zat toksiknya itu rebusnya agak lama. Jadi misalnya dari 2 gelas jadi 1 gelas. Oke. Itu untuk yang mentah. Oke. Fungsinya untuk menurunkan kadar toksiknya sebetulnya. Jumlahnya berapa banyak yang harus diambil kalau direbusnya? Kalau ukuran usado Bali itu ada jumput gitu, ada bidang gitu. Misalnya kalau daun berapa bidang daun gitu misalnya. Kalau ini misalnya setelah dipotong-potong ini nanti diambil kira-kira 1 genggam. Kalau kencur itu ambil 2 rimpang kencur. Oke. Itu kalau jahenya 1 rimpang kayak gitu. Itu untuk kita buat 3 gelas. Oke. Kalau nggak mau repot, langsung aja langsung aja beli punya Padma Herbal. Iya. Nah, tuh ya. Jadi pintar jualannya.
Tapi betul ya, ini teman-teman harus melihat ini sebagai peluang bisnis ya. Jadi jangan melihat ini hanya untuk sendiri aja untuk kita pakai gitu. Tapi kita lihat mana yang sebenarnya di masyarakat lagi banyak problemnya. Kayak tadi tuh sekarang lagi banyak yang problemnya adalah stres gitu ya. Mungkin kalau kita bikin produk khusus untuk yang orang-orang stres gitu ya, terus diiklankan, nah kita bisa menjadikan ini jadi bisnis gitu. Nah, dan daripada bikin sendiri, bisa juga kerjasama kolaborasi dengan Fatma Herbal untuk langsung produksinya dari mereka. Karena untuk ngurusin BPOM itu nggak gampang ya. Itu perlu produksi yang benar gitu. Jadi lebih baik kerjasama dengan teman-teman yang sudah punya izin ya gitu ya. Oke. Langsung maklon aja. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk wasir apa? Wah. Konsultasi Kalau bagus ini. Untuk wasir bagus. Sebenarnya gampang ya wasir itu. Jadi orang Bali namanya kenalnya itu daun temen. Kalau bahasa Indonesia daun ungu atau Grammatophyllum pictum bahasa Latinnya. Nah, daun ungu itu diambil 10 lembar. Nanti ada contohnya di bawah ya. Nanti diambil 10 lembar, direbus daun ungunya, ditambahkan kunyit sama pegagan atau daun tapak kuda. Itu dalam 2 hari kempes dia wasirnya. Nanti dia akan kalau ada luka dia mengering gitu. Oke. Ingat jangan makan pedas. Tuh. Ya, yang kita cukup banyak kok pasien dari Fatma Herbal itu yang sudah konsumsi itu. Kita ada produk jadinya yang juga godoan. Itu dalam 2 hari sudah mulai membaik dia kondisi. Bahkan yang sudah bengkak keluar bisa kempes bisa masuk lagi gitu. Oke. Perdarahannya berhenti gitu. Nah, kita obat tradisional tuh juga efektif ya dalam mengobati. Jadi nggak ada efek sampingnya juga gitu. Tapi sebenarnya kan diomongin herbal itu tidak ada efek samping. Tapi kan semuanya sebenarnya semua apa yang kita masuk ke dalam tubuh ada kita efeknya. pasti ada efeknya ya. Ada nggak sih efek yang herbal ini yang sebenarnya kita harus hindari gitu? Ya, kita harus tahu karakter masing-masing tanaman obat ini. Jadi kita ada tanaman obat yang nggak bisa dicampur dalam pemakaian. Misalnya lidah buaya, dia tuh harus dalam panci yang terpisah untuk mengolahnya, jangan dijadikan satu dengan umbi-umbi yang lain. Itu bisa menghambat keluarnya zat dari temu-temuan yang lain. Gitu, ya. Oke, jadi jangan eksperimen sendiri ya. Harus serahkan juga belajar juga ke ahlinya atau pakai produk yang sudah ada. Tapi benar nggak? Katanya kalau masak jamu itu nggak boleh pakai panci aluminium. Ya, benar ya? Karena itu bisa terjadi reaksi kimia. Yang harus dihindari itu panci dari besi, kuningan, aluminium itu nggak usah dipakai. Jadi harusnya pakai apa tuh? Yang bagus itu payuk tanah, Pak Jab. Panci yang dari tanah, dari gerabah itu, atau dari kaca, porselen, keramik, atau dari stainless. Stainless paling bagus. Yang paling gampang mungkin stainless ya. Stainless. Kalau pakai gerabah ntar matangnya baru 2 hari baru matang. Ya. Oke, menarik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Untuk asam urat apa? Kayaknya penontonnya banyaknya para penyakitan semua nih. Kayak ini. Iya. Asam urat untuk apa nih Pak? Bagus. Ada produk kita. Ya, kalau produk jadinya ada dalam bentuk teh celup, namanya teh sendi, sama instan kaku yang tinggal seduh. Kalau yang herbal yang mentahnya yang bisa dipakai itu salah satunya jahe merah, kemudian ada temulawak, kumis kucing, karena kalau ginjal kita bersih, asam urat itu harusnya bisa keluar sendiri lancar. Tapi kalau ginjal kita kotor atau bermasalah, asam uratnya sering numpuk dia, itu yang sering bikin bermasalah. Jadi ginjal harus bagus, fungsi hati harus bagus, kemudian sendi-sendi peredaran darah harus lancar. Saya baru tahu kalau jahe merah itu bagus untuk ini ya, untuk apa? Asam urat ya. Jahe merah itu hanya untuk angkatin badan aja. Nah, dia bagus untuk asam urat karena dia melancarkan darah, kemudian dia menghangatkan. Jadi kalau ada anti radang sifatnya Pak Jab. Jadi kalau ada radang di persendian dia bisa mereduksi. Ditambah lagi sidaguri nama tanamannya atau sida rombifolia itu bagus untuk mencegah terjadinya bengkak pada sendi-sendi. Kelor. Ya, salah satunya. Tapi jangan banyak. Kelor tuh enak soal bikin sayur bening ya. Itu kira-kira. Kita jalan lagi atau langsung ke pabrik? Langsung ke produksi? Atau ada mau dikasih lihat lagi di sini? Apa ya?
Agak jauh sih tempatnya, banyak Jauh ya. belakang lagi. Kita langsung ke produksi aja ya. Boleh. Oke, kita akan hold dulu sebentar sampai jalan bisa ngobrol aja dulu ya. Nanti mungkin Ida atau Pak Bagus ikut mobil kita aja biar sambil jalan ya, ngobrol ya. Oke, yuk kita. Ya, cuma jangan mati. Oke, kita sambil jalan ya, sambil jalan kita sekarang tempat produksinya dengan kebunnya ini di tempat yang berbeda, tapi nggak jauh, cuma sekitar 5 menit. Ini sekarang kita beralih ke tempat produksinya. Ya, kita jalan sekarang. Ini kebunnya juga rindang banget. Kalau di atas ya, ini ada ini kayu manis ya, ini kapuk ya, ini bukan kapuk. Apa namanya katuk kan? Ya. Katuk ya. Ini yang kalau ini. orang Bali kayu manis ya bilangnya ya. Ini biasanya untuk susu kan, untuk air susu ibu. air susu ibu kan. Dulu kalau aku atau kecil tuh mamaku suka masakin ini, dimasak sayur pakai bagus juga lebih adem perut itu kayak galau banget tuh makan itu. Nah, ini ada rumah kita banyak. Kalau kita capek di kebun, tinggal petik, terus kasih bumbu rujak, udah. Kita udah makan satu kita aja. Mau banyak. Tadi nggak ada yang tadi petik ya, gitu. ini bidara ini. Apel putra biasanya Apel India bilangnya. Apel India itu untuk obat juga. Ya, untuk obat. Daunnya Dan secara tradisional ini dipercaya bisa menolak bala. Oke, gitu. Makanya taruhnya di depan ya? Iya. Gimana? Kalau ke Bali mau mampir juga boleh, nanti di sini ke kebun koleksi, nah itu nama itu, kebun koleksi tanaman obat perpustakaan herbal Fatmawati dan kita. Jadi di sini bisa belajar tentang tanaman obat, juga bisa ngobrol langsung dengan Pak Bagus. Lalu kalau mau bikin aktivitas kegiatan yoga di sini, jadi mungkin ada teman-teman bawa tour nih ke Bali. Sekaligus datang, sekaligus belajar tanaman-tanaman obat Bali. Oke. Kenapa ya? Jadi pas mau diambil Dan itu kalau di Bali daerah yang masih hijau banget, jadi lumbung padinya Bali itu Tabanan, masih nggak bagus padi. Itu kalau cari organik gitu, itu Tabanan nih tempatnya. Jadi tempat yang sawahnya masih banyak tuh Tabanan. Ya, pasti ada tempatnya. areal luas sawah paling banyak itu di Tabanan. Iya. Kalau mau sekarang juga pariwisata banyak yang bergeser mulai ke Tabanan ya. Mereka agro dia. Nah, itu memang fokusnya di agrobisnis ya kan. Jadi cocok banget emang bisnisnya Pak Bagus ini di bidang herbal. Oke, kita yuk ke pabrik.
Produksi ya. Ya, produksi. Produksinya udah berapa lama? Kita dari 2005. 2005. Ya. Sudah sampai dapat BPOM segala macam apa dari 2005 atau Nah, baru-baru BPOM-nya itu 2012. Oh lumayan lama juga sih ya. Ya, 2012 kita sudah mulai BPOM. Susah nggak proses BPOM untuk produk herbal kayak gini? Ya lumayan susah. Ya. Enggak ya? Lumayan susah karena dari awal, dari ngurus izin prinsip sampai layout ruangan itu harus sesuai dengan standar BPOM. Ya. Oke. Yang susahnya mungkin bagi UMKM itu untuk bikin rumah produksinya. Fasilitasnya itu Ya, ya? fasilitasnya itu yang agak mahal, yang butuh biaya. Itu harus ada pembagian ruang-ruangan khusus, ruang kering, ruang basah gitu ya? Iya, dari mulai ruang bahan baku, ruang timbang, ruang janitor, ruang mesin gitu, beda-beda deh. Oke, modalnya cukup banyak juga ya berarti ya? Di situ yang lantai juga nggak boleh pakai keramik ya lantainya? Ada yang masih bisa pakai keramik, jadi ada CPOTB itu ada tingkatannya. Nanti kalau CPOTB itu apa sih? Cara pembuatan obat herbal yang baik. Oke. Itu syarat pertama ya. Syarat pertama untuk mendapatkan BPOM harus CPOTB dulu. Harus CPOTB. Ya. Nah, kalau udah sertifikat itu kita dapat, kita udah boleh mulai produksi. Sertifikat itu dapatnya dari mana? Dari BPOM yang keluar. Oh, BPOM yang keluarin. Ya. Oke. Itu BPOM-nya berarti ngurus BPOM di Bali atau pusat? Dulu waktu belum COVID itu kita ke Jakarta aja. Oke. Tapi sekarang sudah bisa di Balai di Denpasar udah boleh bisa. Dan sekarang kalau ada produk baru kita bisa ngurus online ya? Bisa. Prosesnya berapa lama Pak? Pengalaman kami sih bisa 2 sampai 3 bulan. Oh, lama juga ya? Ya lumayan. Padahal sebetulnya tergantung ini sih juga kita uji lab dulu, terus ada perbaikan lagi, diperbaiki lagi, kemudian misalnya desain ada yang salah, perbaiki lagi gitu. Itu yang bikin agak lama. Jadi sebenarnya kalau mau maklon dengan produk khusus yang bikin baru, mungkin perlu waktu juga ya, jangan cepat-cepat. Iya, paling nggak 3 bulan lah ada waktu untuk keluar ya. Izinnya. Lebih baik BPOM-nya diurus dulu, baru kita jual, biar nanti nggak ada masalah. Karena kalau udah kena masalah, nantinya malah jadi dilarang keluar ya, jadi repot. Iya, betul. Jadi panjang. Karena belakangan polisi udah mulai sering turun ini, dia gerebek produk-produk yang tanpa izin ini. Padahal herbal ya? Iya. Iya, mah dibeli, diredi. Lumayan ketat nih belakangan. Kalau produk herbal yang paling populer apa sekarang? Kalau sekarang karena situasi COVID kayak gini, yang herbal yang untuk imun, untuk daya tahan tubuh itu yang lagi naik daun. Jahe merah itu tinggi itu pasarnya sekarang juga. Tapi sekarang hampir banyak banget orang jual jahe merah ya. Hampir semua produsen herbal bikin produk jahe merah. Karena dia memang bagus untuk pernapasan aja. Iya, saya suka pakai jahe merah. Jadi bisa malam kalau nggak bisa tidur tuh saya minum jahe merah. Iya. Dia longgar, napas jadi longgar, darah lancar, kan udah perasaan jadi enak aja tuh bawaan. Kalau sekarang teman-teman yang mau mulai bisnis produk herbal ya, ini jenis produk apa yang kayaknya lebih gampang dijual di pasar? Bisa dimaklumin ke tempat-tempatnya Pak Herbal. Modal-modal instan kayak itu bisa. Misalnya bikin instan produk instan temulawak atau instan buat lambung, kemudian minyak itu boleh minyak jadi spesifik untuk satu penyakit tertentu gitu ya? Ya bisa. Kayak itu. Depan di waktu Yang ini
Ya betul tuh kayak putus-putus gitu ya. Ya, model kayak gitu bisa dimainkan gitu. Karena aku lihat lagi ada lagi tuh satu merek lagi namanya bukan putus-putus sampai di endorse sama Pak Menteri gitu. Hmm. Apa gitu. Ya. Itu sebenarnya minyak-minyak kayak gitu emang beneran efektif atau sebenarnya itu hanya lebih ke ini aja sih apa ini aja apa sugesti aja gitu. Tergantung bahannya Pak Jam. Heeh. Jadi kalau memang betul dia dibuat dengan bahan-bahan herbal yang bermutu, yang memang tahu fungsinya untuk apa, itu khasiatnya bagus Pak Jam, Oh, minyak itu. Tapi kalau hanya untuk apa bluffing marketing, misalnya hanya untuk sugesti aja, hanya kata-kata aja Iya. yang gini, tapi bahannya nggak bermutu, nggak bagus juga. Soalnya kesannya kayak produk minyak kayak gitu, kayak satu minyak bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu. Kalau saya agak skeptis gitu, Iya, iya. satu produk bisa menyembuhkan. Kalau untuk seperti minyak dewa untuk semua penyakit itu enggak sih Pak Jam. Iya. Ada dia bagus untuk spesifik lah untuk sakit-sakit tertentu seperti misalnya kulit, bengkak, melancarkan darah. Nah, itu bagus ya. Mungkin bagus juga kita bikin produk range yang spesifik soalnya untuk sekarang nih di Indonesia kan banyak banget orang yang kena diabetes ya. Kan Indonesia itu penderita diabetes kedua terbesar di dunia. Jadi kalau mungkin bikin Khusus produk khusus untuk diabetes, itu menarik tuh. di rangkaiannya ini bisa jadi ide bisnis tuh. Iya. Jadi untuk nanti apa bisa dari minuman herbalnya, bisa dari minyaknya gitu ya, untuk pengobatan lukanya gitu. Ya. Bisa juga. Tuh. Kalau kita godoan untuk diabetes ada kita baca sama powdernya. Kalau godokan maksudnya tuh kayak minuman cair gitu. Bukan. Jadi dia itu kayak simplicia yang temu diiris-iris, dikeringkan, kemudian ditakar, direbus dia jamu kering. Ya. Oke, kita udah nyampe di rumah produksinya. Mari jalan ya. Silakan. Audio. Produksi kita kita masuk ke ruangan harus pakai yang ya. Baju dulu. Oke, silakan. Nah, tadi habis dari kebun, sekarang kita udah tempat produksi. Nah, ini ruangan produksi untuk instan jahe merah. Jadi yang instan namanya ruang mixing serbu oral. Nah, jadi ruang mixing serbu oral ini khusus untuk produksi instan. Jadi instan itu yang tinggal diseduh sudah isi gula. Gitu. Kita ada dua varian, jadi ada pakai gula pasir, ada pakai gula tebu. Gitu.
gula aren, gula tebu, gula pasir, gula aren. Gula tebu sama ya sama gula pasir. Nah, di belakang saya itu udah siap untuk produksi kita cooking, live cooking ya namanya. Jadi kita masak instan jahe merah. Jadi dari pertama prosesnya itu kita cuci bersih dari jahe yang kita ambil di kebun atau yang sudah dari petani. Jadi kita cuci bersih dulu. Habis itu kita masuk ke pemarutan. Jadi kita ada siapkan bahan-bahannya, ada gula tebu, ada jahe. Jadi ini kita parut dulu. Satu kali resep itu butuh berapa kilo jahe? Berapa? Satu resep butuh berapa kilo jahe biasanya? Kita bisa sampai 10 sampai 20 kilo. 20 kilo. Ya. Oke. Jadi tergantung kapasitas yang kita inginkan. Oke. Jadi marutnya nggak lagi pakai parutan kelapa ya? Nah. Pakai mesin langsung ya? Ya, ini kan mesinnya kapasitasnya kecil, jadi kalau cuma buat 10 sampai 20 kilo bisa pakai ini. Kalau misalkan kita buat mau lebih banyak dengan 2 mesin, kita pakai parutan yang lebih besar. Oke. Jadi sekarang dari parutan nanti kita peres, kita kasih air, kita peras. Oke. Berarti pemerasannya itu berapa kali? 1 kali pemeras. Di becek-becek dulu, jadi biar keluar asapnya, baru habis itu kita peras sedikit demi sedikit. Nggak diambil lagi, ternyata ampasnya itu nggak dikasih air lagi, kayak bikin santan kan, ambil lagi gitu ya? Oke. 1 kali dikasih air, nanti kita bejek dulu, kita ulek diginiin dulu, dibejek-bejek dulu, biar keluar asapnya, baru kita saring. Oke. Ini enak banget loh, baunya udah kecium banget nih. Bau aroma jahenya. Aroma jahenya enak banget. Ini kita sudah ada berapa orang ya yang lihat di Zoom? Oh, sudah 42 orang. 42 orang. Iya. Jadi setelah ada 2 sih kita prosesnya. Kita ada pakai wajan. Ada ke wajan, nah ada juga pakai mesin. Oke, jadi ya dari parut nanti diperas dulu, airnya, baru kemudian tuang ke wajan atau ke mesin, baru kita kasih gula. Oh, gula terakhir. Ya, gula terakhir. Ada pertanyaan, airnya berapa perbandingannya? Jadi airku, halo Bumian. Bumian ini dari Sumatera ya. Oke. Itu halo. Airnya bisa 1:1. Jadi 1 kilo jahe dengan 1 liter air. Simple ya, satu-satu aja ya. Gulanya juga 1. Gula juga 1. Gulanya dimasukinnya pas saat apa? Pas saat airnya kalau gimana? pakai wajan, masukinnya terakhir. Jadi air dulu, habis itu masukin gula. Air yang sudah diperas jahenya. Kalau kita pakai mesin, tergantung spesifikasi mesinnya. Kalau kita pakai mesin, itu gula dulu yang dipanaskan. Oke. Gulanya dipanasin dulu sama air, habis gula dulu dipanaskan, dia mengaduk mesinnya. Setelah itu baru kita tuang perasan dari jahe merahnya. Kalau untuk teman-teman kan mungkin di rumah mungkin belum pakai mesin dulu nih, pakai wajan ya. Wajan, ya. Itu ketika airnya nyusut berapa persen baru kita masukin gulanya. Nah nanti kita lihat, nah itu nggak perlu nyusut berapa persen. Jadi kita tuang perasan jahenya, bisa langsung masukin gulanya. Oke. Ya, tinggal diaduk-aduk. Harus terus diaduk ya. Terus diaduk. Apinya harus api yang kayak apa nih? Api kecil. Ya. Oke. Jadi biar nggak nggak bergosong ya? Nggak gosong ya. Bawah-bawahnya bisa gosong. Ya, kalau pakai wajan. Kalau air gulanya emang harus gula pasir ya, nggak pakai gula merah? Jadi ada 2 kita. Kalau mau pakai gula pasir boleh, kalau mau pakai gula aren kita juga ada. Jadi ada dua jenis yang kita buat. Nah ini kita mau peres sekarang setelah selesai diparut 1 kilo jahe ini kita kasih air sekarang. Oke. Ada nggak sih yang selama ini kalau beli jahe merah bubuk itu manis banget? Orang kita nggak suka yang terlalu manis kan? Ada nggak jahe merah bubuk yang nggak pakai? Mungkin yang dia pakai jahe merah yang terlalu muda. Nah, jadi
rasa pedasnya masih Iya. kurang, terus atau mungkin saja dia campur dengan jahe gajah. Jadi Oh, jahe oke. gajah itu cuman wangi dia, cuman tapi pedasnya kurang strong. Oke. Kalau jadi kelebihan jahe merah ini memang rasa hangatnya lebih strong Lebih dibandingkan strong. jahe yang biasa. Tapi kalau misalnya kita produksi jahe merah bubuk tanpa gula bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Jadi oke. dia diiris, habis itu dikeringkan, habis itu diopen. Setelah diopen baru kita masuk ke mesin tepung. Oh, Nah, oke. jadi powder Beda proses ya. Beda Jadi proses dia. tidak diambil airnya, Ya. tapi dikeringin. Ya, Ya, dikeringkan. dikeringkan. Diopen biar awet, nggak jamuran. Iya. Oke. Nah, ini kita press dulu biar Iya, iya. keluar zatnya. Punya nggak tuh? Pak Herbal punya nggak ya jahe merah tanpa gula? Punya. Mau. Iya. Karena selama ini kalau minum jahe merah, kita keselnya adalah kok manis banget Manis gitu. banget, Iya. Karena tes orang beda-beda. Iya. Tapi kalau emang mau yang selera kita banget, Iya. ya pilih yang Jadi non aja. sugar. Kan kita pakai madu apa ya jadi Ya, lebih betul. sehat ya. Boleh nggak jahe merah pakai madu? Boleh? Boleh. Jangan aja masukin madunya saat panas-panas. Oh, kenapa gitu? Biar zat nutrisi madunya nggak Oh, nggak hilang. hilang. Kalau panas dimasukin madu, hilang zat nutrisinya, tinggal gulanya Tinggal aja. gula doang, apa Gula aja ya. madunya aja, ya. Nah, ini setelah itu kita peres. Jadi yang pertama biar nggak langsung pakai saringan, kita Peresakan dulu. Ya. Jadi nanti untuk dapat filtrate-nya, kalau kita sebutnya filtrate, jadi nanti kita saring pakai saringan. Nah, kalau teman-teman lihat prosesnya nggak susah ya, nggak sulit gitu untuk bikin jahe merah ini sih. Ini cara sederhana banget nih Mbak Aida ngajarin yang paling sederhana ya. Sederhana dan bisa aplikasikan di rumah. Iya, jadi bisa untuk sendiri atau mau jadi usaha juga bisa gitu. Nanti bisa jadi bisa tambah kreativitas ya. Misalnya jahe merahnya ditambah apa jadi produk baru. Iya. Bisa dikasih nama baru. Iya, nama baru juga. Punya brand sendiri. Iya. Bisa kasih nama baru. Ya, kalau nggak mau repot, karena kalau kita untuk produksi sendiri nggak masalah, kita bisa buat ya untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau untuk dijual itu izin BPOM-nya harus ada. Ya. Jadi lebih baik produksi dengan pabrik yang sudah mempunyai izin BPOM, jadi nggak perlu repot. Jadi teman-teman bisa konsultasi aja nih ke Mbak Rida, maunya jahe merah kayak apa? Targetnya untuk siapa, penderita apa, atau mereka minum itu untuk apa. Nanti Mbak Aida akan bantu untuk develop produknya. Ya. Dibuatin sampel gitu ya. Nah, itu kayak saringan tahu ya? Ya, betul. Jadi yang paling halus dia. Iya. Saringan tahu. Kalau beli saringan, cuci dulu saringannya. Soalnya kan kadang ada yang saringannya ngandung tepung-tepungan. Iya. Ini Alida Pak Herbal nggak apa nih bukaan rahasia dapurnya nih. Jadi karena judulnya buka-bukaan ya. Buka-bukaan, iya. Jadi kita sharing, siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk maklon atau pesan produk di kita, biar tahu nih ini loh prosesnya. Jadi bukan proses yang kotor, tapi prosesnya penuh dengan hygiene. Nah, itu kan menjamin bahwa produk kita sangat bermanfaat, terus pembuatannya juga bersih. Nah, habis diperas, sekarang kita ke wajan. Nah, jadi ini kita tuang ke wajan jahenya. Udah itu cuma tinggal dipanasin aja, diaduk-aduk terus gitu ya. Sampai dia mengkristal. Baru masukin gula. Oh, oke. Simpel, sederhana banget sebenarnya. Tadi dengan satu-satu itu dari bahan baku mentahnya ya? Iya. Jahe sekilo, mentah, gula sekilo. Ya. Kalau mau buat 2 kilo ya 2. Tapi kalau nggak mau, kalau misalnya kadar gulanya lebih sedikit, apakah mempengaruhi selain kemanisan, apakah mempengaruhi keawetan nggak? Sebenarnya mempengaruhi nanti dia akan mengkristal apa enggak. Okay. Jadi perlu nanti kalau pakai gula merah kita Iya. Gula merah berapa? Kalau gula merah tergantung sekarang jenis gulanya dari mana. Gula merah itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Nah, terus kalau misalkan pakai gula merah, gulanya 500.
dengan 1 kilo. Jadi kita harus eksperimen sendiri. Iya. Oke. Karena beda-beda kalau gula merah. Gula merah makanya harganya sebenarnya lebih mahal Mahal, karena di pembuatannya Iya. lebih mahal. Terus kalau misalnya nggak jadi, karena harusnya sama. Iya. Berarti ini kita aduk terus sampai dia Oke. Nah ini kan dia masih nunggu. Kalau yang ini masih belum. Nah, kita pindah ke yang kanan. Yang ini kan mau matang nih. Jadi saat dia diproses itu awal-awal diamin nanti mulai keluar. Ini gula. Jadi mulai keluar gelembung kayak ini, tunggu sampai dia mulai makin kental. Jadi kayak gulali. Kental, makin kental, makin kental. Nanti baru dia jadi kristal lagi. Jadi kristal lagi. Gesrek balik dia kan. Buat sakit mah, apa herbalnya? Pemakaian berapa lama? Naon? Oh iya aku semua. Kalau sakit mah itu ada kunyit. Kunyit kan paling terkenal tuh untuk lambung. Jadi dia punya sifat untuk anti radang. Nah, jadi ada kunyit, ada temulawak, terus kemudian ada pegagan atau daun. Kalau orang Nah, gitu yang ningali muka teh jomblo setengah nama yang lainnya juga kalau nama latinnya Centella asiatica. Terus kemudian ada repungan kumang. nanti tinggal Ayeuna direbus kalau mau bahan-bahan paroto mentahnya. di parilem. Nah, kalau misalkan produk jadinya kita Nah, ada alus namanya mana instan eta mah. cenah Jadi taruh. instan Oh, mah kok di itu mana? ada 2 varian. Ada tiga varian. Jadi ada Ayo, yang pakai betul, gula ada. tebu. Kalau sedang baru-baru belajar jamu ya, jadi takut kepahitan atau apa. Jadi pilih yang instan mah gula tebu. Kalau yang sudah biasa boleh instan mah yang gula aren Ini luar ada atau yang non gula. Jadi yang tanpa gula juga ada. tuh, deh Jadi ieu mah langsung bahan-bahannya sebenarnya banyak, tapi yang paling umum bisa kita si mimit si melak temukan itu ya temulawak, kunyit, daun pegagan. Itu biasanya yang paling umum. Daun pegagan tuh bagus. tuh teteh gelo bada aja Jadi hemel. dia mengademkan perut, jadi mereduksi Ari eta gas, naon? menyembuhkan luka, luka Lain dalam. talus Jadi kalau di bogo. lambungnya ada luka, Lebar ada. itu akan sangat mengganggu. Jadi harus. Nah, dia sangat membantu Tuh udah mengatasi tinggal di masalah tengah. Anjir, eta miloba kitu kemang eta kadu. Resep menjadi kalau kawe. sebenarnya pemakaiannya Oh, kalau can paling ngetina segunjruk kedua demamnya atau tilu. atau asam lambungnya sudah reda, misalkan dalam waktu 3 hari, 5 hari itu udah bagus, boleh diberhentikan. Jadi nggak harus selalu pakai itu. Cuman kalau memang saat mau makan ada rasa enak, diminumin satu gelas saja atau setengah gelas saja cukup membantu. Jadi nggak harus terus-terusan minum. Jangan lupa atur pola makannya. Terus Pani. apa namanya konsumsi air yang cukup. Jadi lamun eta teh lamun aya kado nu ieu teh bagi heula tetep daripada nampak. Oh, nggak kedengeran. Cetakan di pagar teh. Kurang naik ya. Kapan ingat? Oh ya, suara mesinnya mau lumayan. Nah, terus instan ini bisa didapetin di Shopee boleh. Baheula Jadi, zaman terus itu. kemudian pemesanan via WA Ya kita kok juga baru boleh. daftar di batur unggal isu kena ngaralit di belah di goreng pan aya uang kado ada rek jalur kitu kan. Keep on-nya. Lain marulung kado apa. Kita lihat ya sudah semakin mengental tuh ininya, udah makin Jadi yang ini harus diaduk ya karena pinggir-pinggirannya bisa mengering makin ya, keras mengeras. Ini berapa lama nih kira-kira 1 kilo gini kurang lebih Manasinnya. 30 menitan ya. Oh, nggak lama juga ya. Ada juga siapa? Ada Biar Iya. kita lihat proses. Oke, mungkin kalau kita nunggu ini agak musim lama nggak nih? Yang ini Nah, lagi bentar aja udah. ntar aja ya. Oke. Biar lihat proses. Prosesnya ya. Nanti setelah oh sudah kering tuh, sudah kelihatan dari kristal-kristalnya. Sudah makanya terus diaduk karena Iya. sampingnya mulai mengkristal. Iya. Nanti setelah itu didinginkan dulu gitu. Ya. Didinginkan dulu sampai Jangan panas-panas langsung dipegang. jadi kan. Tapi kalau begitu jadi kristalnya udah benar-benar kering sama sekali kayak jadi gula pasir lagi gitu. Iya. Oh, oke. Ataukah dia harus nanti ditumbuk lagi gitu, dihancurin lagi? Kalau misalkan ada yang besar-besar, itu kita boleh ditumbuk atau di blender Blender lagi. Oke. supaya dia sama ininya mesh. Iya.
Nah, ini dia udah mulai makin mengental. Tuh, kalau dia nggak diaduk dia makin Dia mengering ya di sininya. mengering, Oke. yang tengahnya makin ngembang. Oke. Kadang bisa keluar dari wajan. Wah, meluap. Ya, Iya. keluar dia. Sebenarnya yang harus kuat di proses ini adalah lengan. Tangannya, iya. Ini mboknya udah tangannya udah gede-gede banget nih. Mereka udah biasa 20 kilo pakai tangan, udah biasa. Ya sebelum ada mesin, jadi apa namanya? Sebelum ada mesin kita prosesnya pakai wajan. Jadi ada 4 sampai 6 wajan. Jadi setiap lagi diulang, Iya. lagi diulang. Kalau pakai mesin ini berarti Kalau pakai berapa mesin, kilo nih? Ini kapasitasnya 20 kilo. 20 kilo. Ya. Kalau pakai mesin sekali aja semua, tinggal mesinnya jalan. Iya. Wah. Jadi sudah menghemat waktu, efisiensi waktunya. Ini produk yang salah satu produk best seller di Iya, Fatma Salah Herbal satu ya. bestsellernya Fatma Herbal. Gitu. Karena COVID-nya Karena makin COVID naik, ya, udah naik ya. penjualannya ya. Dulu di awal-awal COVID semua orang nyari Awal. jahe merah ya. Sampai langka waktu itu ya. Iya, benar. Kita sampai waktu itu jahe merah harganya sampai tembus 140.000 per kilo. Wow. Sampai pusing. Iya. Gimana kita jualnya? Oke. Pak, kalau misalnya kelangkaan jahe merah, bisa nggak jahe merahnya dikupas dulu, terus atau kita frozen gitu, pas saat lagi banyak? Kalau untuk instan, jadi kita butuhnya memang yang segar. Harus yang fresh. Ya, harus yang fresh. Kalau misalkan untuk bubuk yang tanpa gula tadi, bisa itu disimpan sampai 1,5 tahun. Oke. Ya, expirednya 1,5 tahun yang sudah jadi ya. Oh, Kalau yang bubuk yang tanpa gula. Ya, Kalau dengan sudah ada gulanya? itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, justru dengan gula lebih tahan Lebih lama ya, awet, lebih awet ya. Karena gula sendiri adalah bahan pengawet ya. Pengawet, ya. Pengawet. Gula, garam, bahan. Nah, Iya. ini udah makin jadi. Iya. Jadinya jadi kecoklatan ya warnanya. Jadi kecoklatan ya. Iya. Oke, mungkin sambil nunggu ini ya jadi, kita ngobrol dulu sama kalau selain jahe merah, produk populer lainnya apa yang di sini? Kalau jahe kita ada yang populer itu instan mah. Jadi instan mah ini karena banyak orang stres itu mempengaruhi lambungnya. Iya. Jadi instan mah ini salah satu yang produk bestseller kita. Selain instan mah kita ada namanya instan UT. Udah apa sih? UT itu urep temu. Oh, oke, itu gunanya untuk apa? Jadi itu untuk menjaga sistem imun, terus membantu tubuh agar lebih fit. Nah, kemarin kita banyak dapat klien-klien yang isolasi. Oke. Jadi selain isolasi rumah, ada juga yang isolasi di hotel. Ya, itu mereka minta instan yang bisa untuk membantu membuat badannya lebih fit. Ya. Ya. Karena waktu itu kan awal-awal serangannya lumayan, Iya. maksudnya sampai lemes. Iya. Terus saat mereka setelah konsumsi UT itu, mereka ngasih testimoni sendiri gitu, tanpa kita minta. Mereka bilang, nih badan jadi lebih fit, terus saya nggak lemes lagi, terus pencernaan lebih enak. Jadi karena kan mempengaruhi pencernaan juga. Kalau kita nggak makan, itu nggak boleh jadi. Cepet banget, udah meleng dikit udah langsung kering. Nah, terus dari situ instan UT ini makin naik, lebih dikenal lagi. Jadi untuk teman-teman yang lagi isoman juga bisa nih pakai instan UT ya, untuk Fatma Herbal. Nah ini kayak saya lihat tadi kompornya dikecilin ya? Ya, betul. Kalau dia udah makin mengental, udah mau mengkristal, kita harus matiin atau kecilin dulu kompornya. Api lilin ya jadinya ya. Tapi masih tetap nyala supaya yang di bawahnya nggak basah. Nggak basah. Ya. Oke. Wow. Ini udah jadi dia. Jadi harus tetap diaduk. Iya. Kalau nggak diaduk, nanti dia menggumpal jadi batu dia. Batu benar-benar. Wah, tadi meleng dikit aja udah tiba-tiba udah jadi kering gini. Nah, sekarang udah dimatiin apinya. Oke. Jadi udah mengering ya. Tapi harus tetap masih diaduk sampai suhunya udah turun. Oke. Sampai dia nggak menggumpal lagi. Oke. Kita lihat teman-teman prosesnya nggak sulit ya, bisa dilakukan sendiri ya. Tapi ingat kalau untuk dijual ya baiknya kita harus ada izin BPOM-nya. Jadinya
pakai bisa kolaborasi dengan Fatma Herbal. Kalau PYRT boleh, cuman nggak boleh mencantumkan manfaat aja. Oh iya, berarti boleh ya. Lebih baik BPOM lebih terpercaya. Iya, ya. betul. Dia kalau misalnya pas maunya dijual ke nasional Ya, gitu ya, itu yang BPOM lebih menjamin. Ya. Ya. Nah, Sekarang ini- masyarakat juga udah lebih sadar ya soal ini ya. Kenapa? Ini udah apa? Kristalnya udah full, udah nggak basah bawahnya. Oke. Seperti aja. Setelah ini nanti didinginkan berapa lama? Sampai dia suhunya Turun aja. normal lagi. Tapi ketika itu baru tadi kemas ya? Ya, Baru baru. dikemas. Oke. Kalau pakai mesin karena dia kapasitasnya banyak, nanti kalau kita prosesnya jam 10, kira-kira jam 3 sore baru selesai. Jam 2, jam 3 baru selesai. Oke, tapi ntar udah langsung jadi kering gitu ya? Udah jadi langsung kering. jadi kering. Jadi nggak perlu susah-susah. Iya. Nah, itu ada yang menggumpal kecil-kecil deh. Itu juga Nah, itu yang perlu kita dihancurin ya, pakai blender. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang mau Sambil tanya? nunggu. Pertanyaannya sama di komposisi jahe. Komposisi. Tadi udah jawab ya, 1:1 ya. 1:1 ya. 1:1. Tapi kalau pakai gula merah harus diatur Harus lagi ya. eksperimen ya, karena kita beda. Jadi kita punya satu sumber gula merah yang memang selalu kita pakai. Jadi nggak susah ngerubah. Betul. Karena gula merah kan kadar airnya beda-beda ya setiap daerah. Kadang dia punya rasa asam. Iya. Nah, itu yang membedakan. Harus Jadi diatur. kalau mungkin kadar asamnya terlalu tinggi, jadi saat pembuatannya lebih lama deh. Lebih lama. Oke. Nah, ini dari mulai penyayakan, penyaringan, diayak ya. Ya, diayak. Diayak. Kalau ada yang besar-besar, nanti kita blender lagi. Tuh. Jadi prosesnya sederhana banget. Sederhana. Ini udah Fatma Herbal udah buka-bukaan resep ini. Jadi yang udah paling sederhana yang kita kasih tahu, jadi biar nggak kebayangnya pabrik gede terus nggak bisa. Jadi yang udah kita kasih tahu yang bisa dipraktekkan di rumah. Itu waktu Fatma Herbal baru mulai berdiri, produksinya kan pasti nggak pakai mesin dong. Iya. Kayak gini juga kan. Nah, setelah berapa lama akhirnya menjadi besar seperti sekarang? Kalau kita CPOTB-nya sertifikasinya itu dapatnya baru-baru ini, tahun 2020 akhir atau 2001 awal itu kalau nggak salah. Baru keluar. Tapi ngurusnya itu karena kita harus perbaiki layout bangunan, jadi kita bongkar lagi. Jadi bongkar total. Mulainya itu di awal COVID. Nah, kita baru mulai langsung COVID waktu itu. Stres juga. Tapi COVID kan mengaruhi juga penjualannya. Meningkatkan penjualan kan? Iya. Waktu itu emang naik. Tren. Iya. Ya, jadi teman-teman juga semuanya harus dimulai dari nol ya. Pak Aelida juga memulai Fatma Herbal juga dari kecil-kecilan, dari industri rumah tangga. Pertama kali bikin awal-awal bikin berapa kilo? Pertama kali nyoba bisnis. Itu 5 kilo udah paling banyak. 5 kilo, iya. Karena kita baru benar-benar memasarkan door to door. Jadi kita nyoba ke apotek waktu itu. Banyak ditolak juga. Jadi jangan gampang nyerah. Kalau misalkan ditolak satu, masih ada pintu yang lain yang diketuk kan gitu. Nah, ini yang kasar-kasaran di blender. Di blender. Jadi kalau punya blender di rumah, pakai blender. Kalau nggak ada blender, diintu pakai yang bersih ya. Blendernya harus kering ya, kalau nggak bermasalah lagi. Ya, jangan dipakai bumbu rumah ya blendernya. Ntar campur rasa ini kuning karena dia kena kunyit, jadi kunyit nempel banget. Jadi tinggal di blender aja, nanti disaring lagi. Oke, ini sederhana sekali. Kita bisa teman-teman bisa lakukan sendiri juga di rumah. Nggak perlu teknologi yang tinggi sebenarnya, dan kita bisa kerjakan sendiri sebenarnya, untuk kalau udah pakai mesin udah tinggal jadi ya. Iya, tunggu aja. Mungkin mau langsung ke packaging ya. Boleh,
Jadi ini dari proses yang tadi itu kita diamkan dulu sampai suhunya tidak panas lagi atau sudah normal lagi. Baru nanti kita masuk ke proses packaging. Jadi yang di belakang itu ada instan jahe merah, ada instan kunyit, temulawak juga ada. Nah, jadi kita packaging, jadi ditimbang neto. Setelah itu di packing. Jadi ini proses yang kedua dari instan jahe merahnya. Jadi dinolkan dulu timbangannya dari toples semua, baru kita masukin jahe merahnya. Oke. Pengemasannya juga sederhana aja ya, nggak perlu dikasih silika gel nggak dalamnya untuk pengering? Kalau udah pakai gula dia nggak perlu pakai Nggak perlu lagi. Yang penting di tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari. Itu yang pertama. Jadi saran penyimpanannya harus nggak boleh kena matahari Ya, dan jangan nggak harus ruangan ber-AC kan? Ruangan biasa aja bisa. Ya, ruang biasa di suhu Iya. di suhu biasa. Suhu ruangan ya. Suhu ruangan ya. Jadi di apotek-apotek kan nggak semua apotek pakai AC ya, jadi di suhu ruangan dia cukup aman. Satu botol ini dijual dengan harga berapa? Kalau Ini untuk jahe merah yang toples tutup merah ini 400 gram isinya kita jual 60.000. 60.000 untuk ke apotik atau harga jualnya apotik? Harga jualnya apotek. Harga jual apotik Ya. 60.000. Oke. Kalau mau jadi reseller ada beda harga. Beda harga. Boleh tahu nggak berapa harganya? Ada reseller 1, 2, 3. Oh, jadi oke, ada tergantung minimal kuantitinya. order, ya. Oke. Jadi bisa ya kalau mau jadi resellernya nih bisa nih. Dikontak aja langsung. Kontak langsung Fatma Herbal ya. Bisa lewat Instagram kita, Yeah. Fatma Herbal Bali. Nanti bisa ada di sana link tree-nya kita yang bisa connect langsung ke WhatsApp. Nah, terus bisa deh tinggal chat-chat mau tanya produk apa aja yang ada. Nah, harganya sebenarnya kalau 400 gram 60.000 harga rekomendasi retail itu nggak mahal ya. Jadi gampang lah jualnya. Di Shopee pasti lumayan laku ya. Ya. Nah, Lumayan jadi bisa nih bisa pakai jadi bisnis ya, jadi Ya. bisnis. Oke. Nanti juga bisa white label, jadi pakai merek sendiri Merek juga bisa. sendiri bisa. Dari pengurusan izin, kalau produksi di kita nanti kita bisa urus dari awal sampai akhir. Iya. Kalau produknya udah jadi, sebenarnya nggak, apakah izinnya harus dirubah lagi nggak BPOM-nya? Kalau produk jadi yang Karena produknya jahe merah nih, terus saya mau pakai label saya sendiri, harus izin ulang lagi ya, karena mereknya beda ya. Mereknya beda. Kalau kemasannya beda, labelnya beda, itu harus urus ulang lagi. Jadi izin BPOM-nya harus diulang lagi dari awal lagi. Ya, tapi semua nanti bisa dibantu ya, diurusin oleh Fatma Herbal. Oke. Kalau dia masih satu label, hanya beda ukuran, gitu masih bisa. Oke. Itu kalau di sana ada essential oil ya, berarti itu untuk minyak, ya minyaknya. Oke. Jadi ini yang khusus pengemasan filling sama pengemasan primer dari instan teh di sini. Oke. Kalau yang ini khusus minyak, minyak. cairan obat luar aja. Iya. Nah, Jadi, dari sini baru kita ke kemasan labeling, sebenarnya. Oke. pengemasan sekunder. Nah, ini pengemasan sekunder. Jadi tinggal di label lagi. Nah, ini tinggal pasangin label. Boleh ini ya diputar lihat labelnya. Putar lihat label. Nah, Ini labelnya. yang di depan-depannya putar aja. Nah, jadi biar teman-teman lihat. Nah, instan jahe merah. Jadi ini. Ya, ini udah jadi, udah siap jual nih. Tinggal udah ada barcode-nya juga nih. Jadi gampang kalau punya apotik atau mau dijual di supermarket masing-masing, ini bisa. Atau teman-teman SRC yang bergabung, kalau mau jualin produknya di toko SRC-nya, silakan. Di beberapa SRC kita udah ada juga. Termasuk ya. Di Bali. Jadi teman-teman SRC yang mungkin di luar Bali juga boleh nih. Instan jahe merah asal Tabanan. Asli Tabanan. Asli Tabanan. Bukan kaleng-kaleng.
Nah, habis di labeling ini nanti kita sealer, jadi Hmm. supaya orang nggak bisa buka tutup Itu kemasannya. bagi ya. Oke. Sekali produksi bisa sampai 50 toples kalau Hmm. untuk apa namanya, tergantung berapa mesin kita pakai. Iya. Nah, kalau kita teman-teman pasti udah bisa ngitung-ngitung nih ya, karena apa? Berapa sih modalnya, kemudian berapa sih potensi keuntungannya? Ya tadi dengan jahe 1 kilo, gula 1 kilo, dan ongkos produksi jangan lupa ya, ongkos produksinya masukin ya, ongkos kerjanya, hitungan HPP-nya, Gasnya, gasnya gitu ya, itu dihitung. Lalu harga jual tadi 60.000 per 400 gram, dan itu hasilnya cukup lumayan banyak ya, ada 50. Jadi secara bisnis ini sangat menguntungkan dan ini bisa menjadi salah satu sumber ide bisnis untuk teman-teman semua. Mbak Ida, habis ini planning Fatma Herbal dalam pengembangan bisnisnya? Kalau sekarang ini sih kita lebih ingin ke depannya itu lebih banyak maklon. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mengembangkan sayapnya di herbal tapi nggak mau ribet produksi, kita siap. Gitu. Nah, dari pengurusan izin dari awal, jadi bisa didiskusikan ke kita ingin bahannya seperti apa. Jadi mungkin mau buat teh instan atau cairan obat luar atau balsem itu bisa. Nah, itu sekarang yang kita ingin fokuskan lagi. Itu ya. Jadi kembangannya itu cuma mau diarah ke arah maklon. Jadi teman-teman nggak perlu repot produksinya biar diserahkan ke yang profesional. Nanti bisa diurusin semuanya sehingga teman-teman kita hanya fokus di pembuatan produk aja gitu. Produk di pengembangan produk development sama marketingnya gitu ya. Jadi produk developmentnya tetap harus dilakukan bersama-sama dengan Fatma Herbal agar idenya juga tetap dari kita sebagai pemilik bisnis, tapi cara pembuatannya tanyakan kepada ahlinya. Jangan coba-coba akhirnya juga jadi gagal, biayanya jadi gede banget ya. Oke, apakah di sini ada showroomnya untuk kita bisa lihat produk-produk lain? Oke, kita lihat ya. Jadi dari proses packaging tadi, nanti dia masuk ke ruangan produk jadi. Jadi di sini produk-produknya yang udah siap didistribusikan atau konsumen bisa langsung beli ke sini. Nah, ini bisa tuh produk-produknya udah siap jual. Ini ada temulawak, ada apa tuh instan kunyit ya kayaknya. Instan temulawak, jahe merah, varian yang gula aren. ada instan mah. Ya. Itu yang instan mah, yang ute, orange, yang hijau ada yang ute. Iya. Itu teh batu singkir yang untuk ginjal tadi yang Ya. Itu udah banyak bantu pasien-pasien klien kita yang datang ke sini atau yang konsul lewat marketplace, WA, jadi punya masalah ginjalnya kotor, terus kemudian ada batu di saluran kencing atau infeksi saluran kencing juga bisa. Oh, itu aku mau tuh. Ini bisa boleh dibeli nggak? Boleh dibeli. Sangat boleh. Boleh. Saya senang. Kan gitu ya. Bapak Ibu semua di rumah. Kalau produksinya udah ada yang beli pasti senang. Jadi berlanjut ya. Oke, kalau gitu kita ke depan. Balik lagi. Ya. Prosesnya sangat sederhana, bisa dipraktekkan. So ini ruangannya ruang balsam, jadi kalau buat balsam kita di sini beda ruangan dia. Oke. Ya, tuh.
Sep otang. Malah baru ada kayak oh iya, Bang. Kemarin kita sepadatnya. Iya, gagal. Pasal. Mbak, itu ininya Bedo juga loh. Oh, yang Siapa ya? Sakombu. oh Sakombu dari Padang ya. Ya. Nah, ini Fatma Herbal. Jadi request sama dia dibuatin ini. Oke, ada pertanyaan nggak dari Zoom atau dari YouTube? 52. Padma Herbal. 52.000. IG-nya Padma Herbal Bali. YouTube-nya kita juga ada di apa namanya? Di IG itu juga ada Linktree, jadi bisa diklik Linktree-nya, itu ada web WhatsApp-nya, marketplace yang produk kita ada di sana, Shopee, Blibli, terus juga ada YouTube-nya. Ya, sambung semua. Padma Herbal Bali, nyambung semua. Langsung dikepoin ya, dikepoin langsung. Jangan lupa follow. Langsung follow. Jangan lupa juga follow TikTok-nya. Ya. TikTok-nya ada juga Padma Herbal juga. Ya. Makasih ya Aida sudah meluangkan waktu dan kasih lihat ilmunya juga. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi sangat hal yang praktis ya. Jadi hal praktis dan bisa diterapkan juga. Diterapkan juga bagi teman-teman UKM lainnya yang mau merambah ke dunia herbal. Tadi udah tahu juga sebenarnya tanaman herbal apa saja yang bisa dipakai, bisa bermanfaat. Lalu sampai ke pengolahannya dan itu bisa dijadikan ide ya, jadi ide untuk pengembangan usaha. Tapi sekali lagi produk yang sifatnya untuk kesehatan segala macam itu nggak bisa dijual secara bebas dengan gampang. Jadi harus ada izin IRT-nya, BPOM-nya, dan untuk yang mau bisnis ini jadi besar, kita sarankan sebenarnya bekerjasama dengan perusahaan yang sudah mempunyai izin-izin itu. Jadi secara sertifikasi, standarisasi itu mereka sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi ngurusin hal itu. Jadi biarkan ahlinya ngerjain, kita fokus daripada marketingnya. Ya, oke. Dari Aida mungkin ada statement terakhir untuk teman-teman. Jadi udah terpenuhi janji saya sama Pak Jeff ya. Hari ini buka-bukaan tentang pembuatan instan jahe merah. Jadi semoga bermanfaat juga buat semua yang menonton hari ini. Jadi kalau mau sekiranya ada peluang bisnis di sana, silahkan nanti di rumah. Kalau mau tanya-tanya boleh juga ke kita. Gitu. Kalau mau produksi silahkan. Kalau mau beli alangkah baiknya. Jadi semua terbuka ya pintu peluangnya ya. Ya, acara live cooking ini akan dilakukan oleh Bedo setiap 2 bulan sekali. Hari ini di Tabanan, 2 bulan lagi nanti kita lihat, kita akan belajar masak sama siapa nih ya. Kalau hari ini kita belajarnya bikin jahe merah, 2 bulan lagi mungkin kita bikin kue atau kita bikin produksi keripik ya. Nah, kita kalau teman-teman ada yang mau didatengin tempat produksinya dan mau berbagi juga, silakan kontak teman-teman di Bedo untuk nanti kita rencanakan jadwalnya untuk kunjungan. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, terima kasih. Oh, ada lagi. Ini tanya
penontonnya ada 5.000 soalnya. Berapa? 5.000. Ini banyak yang request untuk jadi reseller. Oh, boleh. Dan pertanyaan dari Ibu Dayuwit, Bu Elida, kalau produk untuk ambeien yang bisa dikonsumsi oleh lansia apa? Tadi sih udah sempat dijelaskan sama Pak Bagus. Jadi ada yang bentuknya jamu godok atau kita bisa buatkan powder. Jadi powder itu tinggal diseduh pakai air panas, tinggal diminum aja. Atau jamu godok tuh direbus. Produknya sudah ada ya? Produknya sudah Ada. ada. Namanya apa? Namanya herbal ambeien. Herbal Ambia. Jadi kalau butuh Dayuwit langsung aja kontak Iya. Mbak Elida. Nah, langsung di WA. Ya. Atau mau jadi bisnis. Mbak Dayuwit ini orangnya soalnya sangat entrepreneur banget. Oh. Jadi dia melihat peluang bisnis langsung cepat nih dia. Mungkin itu bagus loh, ambeien untuk orang tua. Nah, itu tuh peluang target marketnya spesifik banget ya. Jadi bisa dipakein jadi Iya. bisnis. Oke. Betul. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah cukup ya. Oke. Terima kasih kalau gitu Mbak Ida, Ya, thank you terima banget. kasih, Pak Jack. Kita ketemu lagi nanti. Teman-teman juga yang mengikuti Zoom ini dan di lewat YouTube. Terima kasih. Sampai ketemu di program live cooking lainnya. Berikut. Terima kasih. Ya.